Hai sahabat, kita ketemu lagi. Saya harapkan sahabat semua dalam keadaan sehat di dalam melanjutkan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Terima kasih sudah bergabung kembali untuk menyaksikan ataupun untuk berdiskusi ataupun belajar kembali tentang materi yang akan saya sampaikan mengenai filsafat pendidikan kontemporer. Nah, di mana filsafat pendidikan kontemporer itu merupakan cabang filsafat yang berusaha untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini, yaitu di abad ke-21. Nah, sebelum saya langsung masuk ke materinya, jadi di dalam penjelasan kali ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu saya bagi menjadi 5 poin ataupun 5 tahap, yaitu yang pertama adalah mengenai apa itu filsafat pendidikan kontemporer, lalu tokoh-tokoh siapa saja yang menginisiasi ataupun yang memiliki perspektif tentang filosofi pendidikan kontemporer, lalu pilar-pilar utama dalam pendidikan kontemporer, lalu yang keempat adalah bagaimana filsafat pendidikan kontemporer ini realisasinya di dunia pendidikan Indonesia, dan yang terakhir bagaimana tantangan dan masa depan mengenai prospek pendidikan di Indonesia ini apabila dikaitkan dengan filsafat pendidikan kontemporer. Nah, langsung kita yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan filsafat pendidikan kontemporer. Nah, untuk filsafat pendidikan kontemporer tadi yang sudah saya sebutkan ataupun saya singgung tadi di awal, di mana filsafat pendidikan kontemporer ini merupakan satu pemikiran filosofis yang beradaptasi dengan kompleksitas dan perubahan pesat di era modern. Jadi untuk filsafat pendidikan kontemporer ini merupakan cabang filsafat yang berusaha menjawab tantangan pendidikan di abad ke-21. Nah, jika pendidikan tradisional yang selama ini kita kenal merupakan proses transfer ilmu dari guru ke siswa, di mana siswa itu hanya bersifat pasif saja, yang aktif hanya guru, maka di dalam filsafat pendidikan kontemporer itu paradigmanya itu berubah. Paradigmanya berubah, di mana pada filsafat pendidikan kontemporer ini memandang siswa itu sebagai subjek aktif. Jadi di dalam filsafat pendidikan kontemporer ini peran siswa itu adalah yang lebih aktif daripada peran guru. Jadi paradigma yang konvensional sebelumnya itu sudah berubah menjadi keaktifan siswa di dalam pembelajaran, di mana siswa itu diharapkan menjadi subjek aktif yang berperan membangun studinya sendiri. Nah, di mana fokusnya adalah bagaimana pendidikan itu dapat menumbuhkan individu yang kritis, adaptif, reflektif, dan memiliki etika, serta mampu berkontribusi di dalam masyarakat global yang terus berubah. Oke, ke halaman selanjutnya. Nah, tokoh-tokoh siapa saja yang memiliki gagasan ataupun memiliki pemikiran tentang filsafat pendidikan kontemporer? Di sini ada 3 tokoh yang saya perkenalkan. Yang pertama adalah John Dewey dengan pragmatismenya, lalu yang kedua adalah Paulo Freire, lalu yang ketiga adalah Ivan Illich dengan The Scholastic Society-nya. Nah, saya jelaskan sederhana mengenai ketiga tokoh ini, bagaimana cara pandangnya terhadap filsafat pendidikan kontemporer. Nah, untuk yang pertama adalah John Dewey dengan pragmatismenya, di mana John Dewey ini berpandang ataupun berpendapat bahwasanya belajar itu paling efektif terjadi melalui pengalaman langsung, di mana dalam hal ini siswa itu
diarahkan atau dilibatkan ke dalam proses pengalaman langsung yang dialami oleh siswa itu sendiri. Contohnya di bidang matematika pada operasi penjumlahan dan pengurangan, siswa itu langsung dilibatkan di dalam, misalnya dengan membawa batang lidi, 3 batang lidi ditambah 2 batang lidi, sehingga siswa itu mampu menghitung ataupun menjumlah berapa dari 3 tambah 2 itu. Langsung dia secara aktif dan nyata melakukan proses interaksi bagaimana 3 tambah 2 itu, bukan hanya abstrak dengan mengerjakan soal di papan tulis 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu selanjutnya untuk pandangan John Dewey juga, di mana pada pragmatismenya si John Dewey itu menjadikan sekolah itu sebagai miniatur masyarakat, di mana sekolah itu diharapkan menjadi tempat bermasyarakatnya siswa, tempat siswa itu belajar memecahkan masalah-masalah nyata. Nah, yang ketiga, menurut si John Dewey juga mengenai pragmatismenya itu, di mana pendidikan itu bukan hanya sekedar hafalan saja, bukan hanya sekedar menghafal teori saja, tetapi bagaimana proses interaksi sosial untuk menyiapkan individu-individu siswa-siswa itu mampu menghadapi kehidupan nyata. Nah, tokoh yang kedua itu adalah Paulo Freire dengan yang dikenal dengan pedagogi kristisnya, di mana Paulo Freire ini menentang pendidikan gaya lama ataupun pendidikan gaya Bank, atau sering disebut siswa itu selalu diisi oleh guru ataupun berpusat kepada guru setiap aktivitas siswa itu. Nah, di mana siswa itu hanya sering dianggap sebagai wadah yang kosong, di mana guru itu aktif untuk mengisi, lebih aktif untuk melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Di mana Freire ini menganggap ataupun menekankan bahwasannya pentingnya dialog ataupun interaksi, kesadaran kritis agar siswa sadar terhadap ketidakadilan sosial dan berani memperjuangkan perubahan. Dan yang ketiga adalah Ivan Illich, di mana Ivan Illich ini dikenal dengan Disclosing Society-nya, di mana si Ivan Illich ini mengkritik ketergantungan pada sekolah formal, dan Ivan Illich ini memberikan gagasan ataupun konsep tentang learning webs, yaitu jaringan pembelajaran terbuka yang memungkinkan setiap orang belajar secara mandiri melalui interaksi sosial, teknologi, dan pengalaman hidup. Selanjutnya, nah ada pilar-pilar di dalam filsafat pendidikan kontemporer ini. Yang pertama itu adalah konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman yang reflektif, di mana peran guru itu bukan hanya menyampaikan informasi, bukan hanya sebagai sumber informasi mengenai, melainkan sebagai fasilitator yang menuntun proses penemuan siswa ini terhadap satu masalah. Dan dalam proses pembelajaran juga tidak berpusat hanya kepada guru, tapi merupakan berbasis kolaborasi atau bahkan mengeksplorasi dunia nyatanya dan memecahkan masalah dengan sering kita dengar dengan project problem based learning. Dan itu tujuan konstruktivisme ini dapat membentuk siswa itu agar menjadi lebih aktif dan mandiri, kreatif, dan mampu mengaitkan dengan praktiknya. Lalu yang kedua yaitu humanisme. Di mana humanisme ini menurut Karl Popper itu pendidikan itu harus dapat memanusiakan siswa, harus dapat memanusiakan siswa, di mana siswa itu untuk menemukan apa potensi yang dimiliki oleh dirinya, apa minat atau bakat yang dimiliki oleh dirinya, sehingga peran guru di sini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang benar-benar mendukung penemuan potensi yang dimiliki oleh orang tersebut, memiliki support system kepada siswa, dan memiliki empati agar siswa mampu berkembang secara emosional dan intelektual. Dan yang ketiga adalah kritisisme,
kritisisme, di mana dalam teori kritisisme ini dikenal oleh si Paulo Freire berpendapat bahwasanya pendidikan harus mendorong siswa mempertahankan realitas sosial, menanam ketimpangan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga yang masyarakat yang berdaya dan berkeadilan sosial. Nah, implementasi ataupun implementasi filsafat karakter ini terhadap pendidikan di Indonesia itu dapat dilihat pada implementasi kurikulum mereka, bisa dilihat pada seperti saya ini saya berkesimpulan di sini bahwasanya kurikulum mereka telah mencerminkan penerapan nilai pendidikan kontemporer, di mana di dalam kurikulum merdeka ini menekankan kemandirian siswa, lalu profil Pancasila dan pelajaran berbasis proyek. Nilai-nilai yang diambil di dalam kurikulum merdeka ini yang dia beririsan dengan kontemporer adalah etika, karakter, lalu keterampilan itu yang dapat mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tentang contoh implementasi dalam pembelajaran. Jadi ini seakan-akan ada 3 implementasi bagaimana filosofi kontemporer ini dapat diterapkan di ruang kelas Indonesia. Yang pertama itu adalah dengan menerapkan project learning, di mana diharapkan siswa belajar untuk menggunakan masa nyata dan menggabungkan antara teori dan praktik. Lalu yang kedua, asesmen diagnostik, di mana di dalam hal ini penilaian tidak hanya melihat hasilnya saja, tapi juga bagaimana runtutan proses dan perkembangan individu tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi atau memberikan variasi dalam metode atau konten pembelajaran. Nah, untuk kesimpulan akhir dari penjelasan kayak ini, yaitu filsafat pendidikan kontemporer ini mengajak kita untuk beralih dari pendidikan konvensional yang berorientasi pada pendidikan yang berfokus kepada pengembangan sebetulnya. Aktualisasi diri itu sangat penting menjadi tujuan akhir itu, di mana siswa diarahkan untuk mengembangkan potensinya. Pada akhirnya diharapkan pendidikan kontemporer ini menegaskan bahwasanya belajar bukan hanya sekedar menguasai pengetahuan, tetapi proses mendidikan manusia yang sadar, bijak, dan bermakna. Saya kira demikian informasi yang bisa saya berikan mengenai filsafat pendidikan kontemporer ini. Lebih kurangnya apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi sahabat di pertemuan selanjutnya. Selalu sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih.